Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas soal ujian yang kita kerjakan kemarin. Nanti silakan kalian cek pada daftar nilai kalian. Jika kalian remedi, maka segera kerjakan. Atau kalian belum mengikuti tes, maka juga segera kerjakan. Bagi yang sudah lulus daripada KKM, silahkan kalian nanti ada tugas yang lainnya. Kemudian langsung saja kita bahas soal pada ujian kemarin. Sekarang kita bahas, nanti tinggal dikerjakan ulang lagi. Diingat-ingat dengan baik supaya kalian bisa mendapatkan nilai lebih dari KKM. Yang pertama, dunia wirausaha akan tercipta jika mempunyai ide kreatif. Kemudian era revolusi industri 4.0 merupakan tantangan bagi generasi muda. Dunia industri yang terkena dampak terbesar adanya revolusi industri 4.0 adalah yaitu bidang elektronik. Jawaban sudah Bapak kasih tanda merah. Wirausaha merupakan suatu profesi yang menjanjikan menuju kesuksesan. Syarat dalam berwirausaha adalah bisa mengelola keuangan dengan baik. Ya, Bapak langsung kasih jawabannya supaya videonya bisa lebih cepat. Membentuk wirausaha harus memiliki kreativitas. Proses alam menuju kreatif tahap implementasi adalah fokus dari langkah ini adalah untuk mengubah ide menjadi kenyataan. Pembuatan suatu produk memerlukan suatu pemikiran yang kreatif. Penuangan pemikiran biasanya dilakukan melalui prototipe. Prototipe adalah perwujudan ide. Sangat gampang banget soalnya. Salah satu keuntungan dalam pembuatan prototipe adalah untuk mendapatkan bantuan dalam mengurangi keseluruhan biaya pengembangan. Kemudian langkah dalam menciptakan usaha supaya diberikan kelancaran, maka harus dilakukan evaluasi dengan menggunakan model analisis. Salah satu model analisis yaitu dengan SWOT. Pengertian dari strength dalam SWOT adalah mengerti kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa memberikan pengaruh positif. Langkah dalam menciptakan usaha supaya diberikan kelancaran, maka harus dilakukan evaluasi. Kemudian pengertian daripada threat dalam SWOT adalah hal-hal apa saja yang mungkin dihadapi perusahaan yang dapat menghambat perkembangan usaha. Pembuatan suatu barang dalam produk otomotif banyak melalui proses pengecoran. Pengertian dari pengecoran adalah proses pembuatan karya logam dengan cara menuangkan logam cair ke dalam cetakan. Itu adalah pengecoran. Pengecoran merupakan hal yang sering dilakukan sebagai langkah awal pembuatan produk. Keuntungan dari pengecoran adalah dapat digunakan untuk berbagai macam logam. Proses menuangkan logam cair ke dalam cetakan adalah pengertian dari pengecoran. Soalnya sangat mudah sekali ya. Semoga pada pengerjaan yang kedua kalian sudah bisa di atas 70 nilainya. Kemudian gambar tersebut merupakan gambar proses penuangan logam. Kemudian bawahnya lagi gambar tersebut adalah finishing. Sudah sangat jelas sekali gambarnya. Ketika cetakan sudah jadi maka harus di finishing. Kemudian bawahnya sudah sangat jelas yaitu proses membongkar benda dari cetakan. Kemudian gambar di atas merupakan diagram pengecoran dengan metode. Sudah sangat jelas pada diagram ada tertulis pasir, maka ini metode cetakan dari pasir. Pengecoran merupakan hal yang sering dilakukan sebagai langkah awal pembuatan produk. Keuntungan dari pengecoran adalah permukaan benda cetak kurang halus. Produk dari pengecoran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu produk dari pengecoran adalah penggorengan.
Pengecoran logam yang dilakukan dengan cara membongkar cetakan terlebih dahulu sebelum mengambil benda cor, yaitu jenis pengecoran cetakan sekali pakai. Sebelum melakukan pengecoran, maka harus membuat pola terlebih dahulu. Pengertian dari pola adalah model benda cor dengan ukuran penuh dengan perhatian, penyusutan, dan kelonggaran untuk pemesinan pada akhir pengecoran. Penggunaan cetakan pasir banyak digunakan dalam pengecoran logam. Salah satu keuntungan penggunaan pasir basah adalah memiliki kolapsibilitas yang baik. Jenis pengecoran permanen memiliki model dengan melakukan pengecoran tuang atau slow casting. Penggunaan pengecoran tuang adalah digunakan untuk benda cor yang berlubang dengan cetakan logam tanpa inti. Kemudian pada gambar berikut merupakan proses pengecoran. Nah, ini pengecoran cetak tekan sudah sangat jelas terlihat di sini bahwasanya ada tekanan atau ada pistonnya untuk menekan. Kemudian jenis pengecoran yang dilakukan dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan yang berputar merupakan pengertian pengecoran jenis pengecoran sentrifugal. Dapur yang digunakan untuk melebur besi tuang adalah kupola. Proses pembentukan logam cair dalam pengecoran memungkinkan mengalami pembekuan dini. Yang dimaksud dengan pembekuan dini adalah pembekuan yang terjadi sebelum seluruh pengisian rongga cetak selesai. Bahaya yang dapat ditimbulkan dalam pembuatan pola adalah banyak debu yang dihasilkan. Bahaya yang dapat dihasilkan dalam pembuatan cetakan pada pengecoran adalah banyaknya kebisingan dalam pembuatan. Logam mencair merupakan proses di mana logam yang meleleh ke suhu terkontrol dan komposisi. Potensi bahaya yang dapat dihasilkan dalam proses logam cair adalah temperatur suhu yang panas. Penuangan logam merupakan proses mentransfer logam cair ke dalam cetakan siap untuk pemadatan. Potensi bahaya yang dapat ditimbulkan dalam proses ini adalah dapat menimbulkan ledakan. Ya, sudah sering Bapak jelaskan bahwasanya ketika pengecoran bisa menimbulkan ledakan apalagi jika terkena air. Peralatan yang bermanfaat untuk membantu melindungi kesehatan dan keselamatan para karyawan dan pengunjung yang sedang berada di tempat kerja. Pengertian tersebut adalah penjelasan dari pengertian rambu-rambu keselamatan kerja. Gambar di atas berwarna kuning adalah tanda waspada. Kemudian di bawahnya tanda biru dengan ada tanda tangan, maka dia digunakan untuk perlindungan tangan. Pada alat pelindung diri sebagian penutup kepala terdapat kaca untuk melindungi muka operator. Mengapa kaca penutup menggunakan warna gelap? Yaitu supaya benda kerja terlihat jelas. Gambar sepatu sudah sangat jelas adalah untuk melindungi kaki dari logam atau cairan yang tumpah. Kemudian gambar untuk melindungi diri sudah sangat jelas digunakan untuk melindungi badan dari percikan logam. Kemudian secara garis besar bahan-bahan yang digunakan di pengecoran logam diklarifikasikan menjadi beberapa bagian. Bahan yang digunakan untuk pembuatan pola adalah kayu, plastik, dan logam. Kemudian pembuatan benda dalam pengecoran membutuhkan bahan-bahan yang tahan terhadap api karena proses pembuatan benda dilakukan dengan cara peleburan. Berikut yang termasuk bahan tahan api adalah bahan untuk cetakan. Jelasnya cetakan harus tahan api, kalau tidak maka nanti akan ikut meleleh.
Jenis logam yang secara kimiawi tidak memiliki unsur besi atau fero atau bahasa kimianya Fe merupakan pengertian dari bahan non-fero. Sudah sangat jelas ya, non adalah tidak, fero adalah besi, tidak mengandung besi. Logam berat ialah logam yang memiliki berat jenis atau Rho lebih besar dari 4,0 kg. Yang termasuk kelompok dalam logam berat adalah tembaga. Yang berikut adalah gambar aki, maka bahan yang digunakan adalah lead, timbal, timah hitam, dan pelumbun. Logam yang berwarna putih kebiruan memiliki titik cair 4190 atau 4190 Celcius. Sangat lunak dan lembek, tetapi akan menjadi rapuh ketika dilakukan pembentukan dengan temperatur pekerjaan antara 1000 Celcius sampai 1500 Celcius. Tetapi sampai temperatur ini masih baik dan mudah untuk dikerjakan, merupakan pengertian dari bahan zinc. Produk pengecoran logam mempunyai spesifikasi bentuk dan dimensi yang khas karena proses pembuatannya dilakukan dengan mengubah fase bahan cair menjadi padat. Secara detail, proses peluburan memiliki fungsi mengubah komposisi suatu bahan baku. Kemudian proses peleburan menghasilkan output yang baik yang pada akhirnya akan menghasilkan produk coran yang berkualitas baik. Maka pada proses peleburan harus memenuhi tuntutan sebagai berikut, yaitu pencapaian temperatur dan homogenisasi. Peralatan yang tersedia menentukan kemampuan dan kapasitas untuk melakukan suatu proses. Merupakan pengertian dari metode dan tatanan kerja yang baik pada faktor peralatan peleburan yang tersedia dan kondisinya. Cairan yang kotor secara metalurgi akan segera membentuk kulit oksidasi yang mewarnai permukaan cairan. Penyebab cairan menjadi kotor adalah elemen yang mudah teroksidasi. Proses peleburan dapat dilakukan dengan beberapa jenis tanur berdasarkan energi yang digunakan. Berikut merupakan peleburan yang dilakukan dengan energi listrik adalah tanur induksi. Yaitu adalah soal-soal yang digunakan untuk ujian kemarin. Silahkan diperhatikan dan dikerjakan ulang bagi yang belum mengikuti UTS PJJ dan bagi yang remedi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.